Masih di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia ya. Masih bersama Adi untuk siang hari ini di Dialog Siang. Kita sudah di sesi terakhir Dialog Siang kita, dan kita masih bersama dengan narasumber. Ada Andi Rangga di studio ya untuk hari ini, di hari Kamis ya. Sekarang tanggal 26 Agustus 2021. Dan Andi Rangga ini merupakan ketua dari Maros Airsoft Base ya, atau komunitas Airsoft Gun. Nah, tadi banyak cerita yang menarik kita sudah sampaikan kepada pendengar setia Maros FM. Dan juga ada beberapa hal sebenarnya yang perlu kita ulang lagi terkait dengan berbicara terkait dengan airsoft gun ini, agar ini juga menjadi sosialisasi agar tidak disalahgunakan oleh masyarakat yang punya unit ya istilahnya. Dan kita mungkin menanyakan kepada Andi Rangga sebagai ketua Maros Airsoft Base terkait dengan aturan penggunaan. Apa saja sih sebenarnya yang menjadi aturan penggunaan dari Airsoft Base ini? Oke, jadi begini kan. Sebenarnya aturannya itu cukup simpel dan semua orang paham. Yang pertama terkait masalah membawa. Jadi ketika player ataupun pemain mau membawa airsoft gun itu ke lokasi permainan, itu harus dalam wadah tertutup. Jadi tidak diperlihatkan ke tidak ditenteng gitu ya. Seperti itu. Oh, lihat nih saya ada senjata nih. Betul. Terus yang berikutnya ini bukan sebagai alat dipajang dan untuk gaya-gayaan. Dan memang alat airsoft gun itu pun hanya dipergunakan dalam acara-acara olahraga bersama, dan bukan kayak misalnya hari-hari biasa kita bawa, kita tembakkan ke sana kemari, itu sudah termasuk dalam pelanggaran penggunaan. Betul. Seperti itu. Bikin rusuh ya. Ya, betul. Karena jujur bentuk yang ditampilkan dari airsoft gun ini pun dia real. Jadi kalau orang awam melihat itu sama. Tapi ada satu yang harus ditandain bahwa pembedanya apa itu ya? Jadi pembedanya itu kami para airsofter itu untuk unit alat itu di bagian ujung larasnya itu wajib berwarna orange. Jadi ada istilahnya mungkin warna orange ini sebagai penanda ya, yang membedakan bahwa itu adalah mainan. Mainan tapi ada pelurunya. Bahwa itu adalah mainan. Makanya banyak teman-teman yang biasa mungkin lupa menggunakan atau sebelumnya rusak warna orange-nya, biasa sebelum bermain kita wadahi membelikan orange tip atau apa, itu wajib digunakan. Itu terkait dengan mungkin secara internal organisasi secara internal dari aturan komunitas ini. Apakah ada sanksi tertentu kalau misalnya ada anggota yang mungkin dilaporkan, wah si ini masa sih ini dipamer-pamer misalnya? Itu ada tidak ya semacam aturan-aturan tertentu? Jadi kalau untuk aturan seperti itu, ketika kami dapat laporan misalnya dari non komunitas, pasti kami akan lakukan teguran langsung kepada anggota kami. Jadi aturan teguran pun sudah kami sepakati bahwa 3 kali teguran, tidak ada perubahan ataupun niat baik, ya terpaksa kami keluarkan dari airsoft dan mencabut tanda registrasinya. Nah, ketika dia mempunyai problem di luar terkait masalah hukum dan sebagainya atau penyalahgunaan, misalnya mendodongkan ke orang lain dan sebagainya, itu kan sudah masuk ke ranah hukum. Artinya kita tidak bisa membantu lebih jauh. Membantu lebih jauh, tapi kita tetap mendampingi selama dia menjadi anggota kami. Kita tetap mendampingi, tapi selalu kami akan kembalikan kepada pihak kepolisian proses yang berlanjut, bahwa kalaupun tanpa intervensi. Betul. Kalaupun misalnya salah, ya memang harus ditindaki karena memang aturan sudah jelas. Betul. Jadi sebenarnya untuk masuk menjadi komunitas ini ya, anggota komunitas ini berarti butuh semacam tes psikologi juga mungkin ya, atau apa gitu. Jangan sampai tiba-tiba seharusnya langsung stres mungkin ya. Jadi untuk tes psikologi itu memang seharusnya ada. Tapi untuk sekarang ini kami masih masa pembenahan. Masa pembenahan. Kedepannya mungkin. Jadi untuk syarat yang paling utama itu ya dia harus melampirkan SKCK dulu. Begitu. Jadi catatan kelakuan baik itu dilampirkan, itu
menjadi jaminan ke kami juga klub bahwa orang yang terdaftar masuk dalam klub adalah semua orang baik-baik semua. Betul. Dan saya melihat seperti itu ya. Kemarin sempat beberapa teman-teman sempat ngobrol-ngobrol juga terkait dengan ini, dan memang sih seru ya kalau mendengarkan ceritanya. Bahkan tadi sempat ada kata-kata the real PUBG ya. Ini skenario ya yang dibuat ya. Seperti apa keseruannya inilah sebenarnya yang membuat olahraga ini ya, walaupun di Maros ini belum terlalu banyak mungkin yang mengetahui, tapi ternyata sudah ada di Maros, dan inilah yang kita sementara perbincangkan di Maros FM. Ya, mungkin untuk sebelum kita masuk di closing statement, mungkin teman-teman ya yang punya unit atau mungkin ada yang akan berminat untuk mempunyai unit dan ingin menghubungi teman-teman yang ada di komunitas Maros Airsoft Base, itu bisa menghubungi ke nomor mana nih, Andi Rangga? Boleh ke nomor pribadi kami, tidak masalah. Terus bisa juga ke medsos, akun medsos Facebook di Facebook ya. Ada kami punya grup di sana. Di Facebook itu nama grupnya apa ini? Grupnya Maros Airsoft Base. Maros Airsoft Base ya. Maros Airsoft Base. Kemudian kalau nomor yang bisa dihubungi? Nomor bisa dihubungi ada, kami punya WA 0811 513 6161. Ya, sekali lagi saya ulang ya, di nomor WhatsApp 0811 513 6161 ya. Ini langsung bisa komunikasi dengan ketuanya ini. Jadi bisa nanti diarahkan, dibantu, dan apalagi dalam waktu dekat juga akan melaksanakan event ya, dan event ini tentu saja adalah event yang sangat menarik. Dan ya saya senangnya karena event ini tentu saja the real jaga jarak nantinya ya. Karena kalau berdekatan jaraknya langsung door ya. Langsung out. Ada juga yang beranggapan kalau untuk bergabung di komunitas airsoft itu katanya mahal. Itu dia. Tadi saya sempat lupa. Itu sebenarnya untuk satu unit yang mungkin apakah terjangkau atau seperti apa sih? Jadi sebenarnya harga sih cukup terjangkau. Jadi kalau untuk kisaran kita bermain second itu kan sudah banyak juga. Jadi ada yang sekitar 2 jutaan. Boleh lah satu handphone ini di Lego ya, diganti bisa. Bisa. Jadi jadi sebenarnya tingkat mahal itu tergantung dari kemampuan kita masing-masing. Betul. Jadi kalaupun ada yang ternyata berlebih, dia membelikan aksesoris dan sebagainya, mungkin sama dengan hobi-hobi yang lain. Kos akan lebih tinggi. Tapi satu lagi yang kita tekankan bahwa kita ini bermain bukan dari alat saja, tapi tergantung dari skill pemegangnya. Wah, luar biasa ya. Ini dia nih yang perlu diperhatikan ya. Mungkin ada yang punya handphone bagus tapi skill bermain di gamenya itu kurang bagus. Bagus ya, percuma. Sama juga ini ya. Unitnya mungkin bagus tapi lamban dan lain-lain. Skillnya lamban, hanya tinggal tiarap. Iya, tiarap. Tidak gunanya. Pas ditanya kenapa tiarap terus, saya atur strategi nih. Permainan sudah selesai, masih atur strategi ternyata. Oke, Andi Rangga, seru sekali perbincangan kita siang hari ini ya. Mungkin mau menyapa juga untuk teman-teman Maros Airsoft Base yang mendengarkan kita baik melalui radio atau mungkin juga secara live streaming di aplikasi Android Radio Maros FM. Silahkan, mungkin mau menyapa siapa-siapa sih yang lagi mendengarkan kita kira-kira. Kami ucapkan selamat bergabung di Maros FM buat Kakanda saya, Kanda Idris, terus buat teman-teman semua. Saya tunggu traktiran ngopinya ini ya, Bang Idris ya. Kita langsung dipanggil ngopi nih ya. Ya, terus apa lagi nih? Terus ada kakanda saya, ada Nandar, ada Reva, ada Kanda Ruslan. Semuanya di Maros ya sekarang. Ya, semuanya di Maros, dan saya yakin mereka mendengarkan ini. Semakin semangat mencari arena-arena nantinya, skirmis ya, spot-spot. Oke, baik. Dan mungkin untuk closing statement yang mau disampaikan untuk anggota dan juga seluruh masyarakat Maros terkait dengan hobi dari komunitas Airsoft Gun ini. Jadi untuk closing statement bahwa sekali lagi kita sampaikan permainan airsoft ini merupakan permainan olahraga. Jadi saya kembali ingatkan kepada seluruh pemegang unit di luar dari komunitas kami bahwa tolong jaga nama baik pemegang airsoft itu. Terus
ketika ada waktu bergabunglah dengan kami supaya bisa bergabung berolahraga bersama Sekretariatnya kami. di Maros di mana? Di Jalan Cemara nomor 16. Jalan Cemara nomor 16. Ini lupa tadi hampir lupa kita sampaikan ya. Jalan Cemara nomor 16 lantai 2. Oke. Ya, masih ada yang mau disampaikan? Terus yang berikutnya bahwa permainan airsoft gun ini atau pemegang airsoft pun sekali lagi kami tekankan bahwa airsoft itu bukan alat untuk gaya-gayaan. Jadi tetap safety, tetap dijaga, dan intinya tetap jalin silaturahmi sesama. Dan untuk teman-teman di klub airsoft base, Maros Airsoft Base, tetap jaga kekompakan dan tetap jaga silaturahmi kita. Baik, dan tetap jaga jarak ya. Iya, jaga jarak. Apalagi pada saat di arena. Betul. Walaupun biasa kita kena agak emosi sedikit, tapi ketika sudah selesai tetap kita jaga kekompakan dan silaturahmi. Baik ya. Luar biasa sekali, dan ini merupakan salah satu komunitas yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Maros FM ya. Ketuanya yang datang ini adalah Andi Rangga. Sukses selalu kita ucapkan juga ya dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian dan juga dalam mungkin memimpin dari komunitas Maros Airsoft Base ini ya. Mudah-mudahan kedepannya semakin besar komunitas ini dan lebih banyak manfaat yang didatangkan untuk masyarakat. Terlebih lagi untuk bagaimana mengedukasi masyarakat agar tidak sembarangan ya untuk memegang airsoft gun, karena jangan sampai melukai diri sendiri dan orang lain. Dan lebih bagusnya lagi kalau bergabung di komunitas, karena bisa teregistrasi dan bisa lebih safety dan juga menyalurkan hobi dan juga bakatnya ya. Sehingga kalau biasanya melihat perang-perangannya itu di main game, nah ini bisa di realnya nanti ya, di dunia nyata. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Salam sama teman-teman dari kami untuk teman-teman komunitas Maros Airsoft Base ya. Mudah-mudahan kompak selalu tentunya. Ditunggu informasinya kalau pada saat kegiatannya sudah berjalan nanti. Dan jangan bosan-bosan datang ke Maros FM ya untuk kita undang nantinya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pendengar setia Maros FM. Demikian dialog siang kita bersama dengan Andi Rangga ya, ketua dari Maros Airsoft Base, komunitas airsoft gun yang ada di Kabupaten Maros ini. Tadi sudah berbincang-bincang banyak, membagi keseruan dalam pengalaman dan juga hobinya. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua. Dan sudah waktunya saya Adi harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam aki topada salama.